Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Merdeka! Yang terhormat, para dewan juri dan saudara-saudara yang menyaksikan pidato saya ini. Adalah suatu kehormatan tersendiri bagi saya untuk membawakan sebuah pidato yang berjudul Mempertahankan adat budaya Bali di tengah era globalisasi. Sesuai tema peringatan Hari Bung Karno yang ke-7 tahun 2025. Prana Jagat Kirti, Mahakarya Bung Karno, simbol keharmonisan alam semesta. Bali, Pulau Seribu Pura, Pulau Dewata, begitulah Bali disebut dan terkenal di seluruh pelosok dunia. Banyak orang, baik dalam maupun luar negeri, yang ingin menikmati keindahan Bali karena menurut mereka Bali adalah surga dunia. Memang benar adanya Bali terkenal akan keindahan alamnya, keanekaragaman budayanya, keramahan penduduk lokalnya, pelestarian lingkungan budayanya yang kuat, serta makanan khas Bali yang mungkin tidak dapat ditemukan di tempat wisata lainnya. Saudara-saudara yang saya hormati, budaya Bali adalah faktor utama banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Bali. Di bagian lain Indonesia, tidaklah lebih sedikit daerah yang mempunyai keindahan alam yang mempesona, seperti Danau Toba. Namun, Bali tak menjadi tujuan wisatawan untuk menghabiskan liburannya. Budaya orang Bali yang mempunyai karakter ramah tamah dan sopan santun, di mana selalu menghormati tamu yang berkunjung. Budaya Bali berupa seni musik, seni tari, seni suara yang dipadukan dengan tradisi adat Bali dan keagamaan yang begitu metaksu, memberikan suasana sakral. Saudara-saudara yang berbahagia, kita tidak bisa mengelak taksu Bali sudah semakin tergerus di zaman globalisasi ini. Cara berpakaian anak muda Bali sudah berubah. Mereka lebih memilih cara berpakaian orang asing yang budayanya berbeda dari kita. Ini terlihat pada beberapa anak muda Bali yang lebih suka berpakaian terbuka daripada berpakaian sopan ala orang ketimuran. Banyak anak muda Bali yang tidak bisa berbahasa Bali. Nilai-nilai sebagai karakter orang Bali yang ramah tamah dan sopan santun sudah bergeser ke sifat yang lebih mementingkan diri sendiri. Tradisi Mootonan sudah lebih cenderung menjadi acara ulang tahun. Banyak yang merasa bahwa mengadakan acara ulang tahun yang meriah lebih keren dari merayakan hari kelahiran dengan Mootonan. Tanah Bali, tempat lahirnya orang Bali, telah dijual oleh orang Bali itu sendiri kepada orang asing. Ini terjadi di beberapa tempat di Bali, di mana Bali sudah dikuasai oleh orang asing karena tergiur akan materi tanpa memikirkan dampak besar yang akan menimpa orang Bali. Itu adalah sebagian kecil pergeseran tata nilai budaya yang bisa diamati di Bali. Bung Karno pernah berkata, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah menjadi orang Nusantara. Ini mengisyaratkan bahwa kita harus bangga terhadap adat dan budaya yang kita miliki. Nasionalisme bukanlah mengagungkan budaya asing, melainkan rasa bangga terhadap budaya warisan leluhur yang terrefleksi dari sikap dan tingkah laku masyarakat itu sendiri. Perubahan tata nilai budaya telah terjadi di tanah Bali seiring semakin derasnya arus budaya asing yang masuk. Kepribadian mulai terpengaruh, terdegradasi, bahkan tercemar oleh corak dan kultural budaya asing
yang lebih mementingkan individualisme, formalitas, dan kontrak kerja resmi semata. Sifat materialistis, sifat konsumerisme, dan hedonisme menyebabkan guncangan budaya di mana masyarakat tidak mampu menahan berbagai perubahan budaya sehingga menjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat. Pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu segera merancang intervensi strategis, yaitu 1. Penguatan kembali struktur sosial dan nilai-nilai budaya asli. Pendidikan pertama anak-anak adalah keluarga. Perlu kesadaran penuh di setiap keluarga untuk menanamkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat di setiap kegiatan sehari-hari. 2. Pengembangan model pariwisata berkelanjutan yang menghormati identitas kultural. Wisatawan asing saja banyak yang tertarik dan mendalami budaya Bali. Seharusnya kita bangga menampilkan hal-hal tersebut. Jangan sampai kita menjadi asing di tanah sendiri. Keempat, perlindungan konkret ruang-ruang tradisional. Pembangunan infrastruktur seharusnya tidak merusak tata-tata ruang seperti pura, sawah, dan yang lainnya. Saudara-saudara yang saya hormati, demikian pidato saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua bisa menjadi agen dari perubahan yang membawa kebaikan bagi orang lain dan lingkungan kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.